Teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel Animus Sang Indigo, channel yang akan membahas tentang berbagai macam hal yang berhubungan dengan dunia supranatural, baik yang saya lihat sendiri, yang saya alami sendiri, atau yang dialami oleh teman-teman indigo lainnya. Nah, teman-teman, dalam beberapa bulan ini saya melihat banyak sekali orang-orang yang membuat video, memposting tulisan mengenai kemampuan indigo merupakan sebuah penyakit. Ya, banyak orang-orang ini mempercayai bahwa sejatinya indigo bukanlah sebuah bakat yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada manusia. Indigo bukanlah bakat berkomunikasi, berinteraksi dengan makhluk alam gaib, melainkan indigo adalah gangguan mental, gangguan psikologis yang seharusnya segera ditangani oleh pihak kesehatan. Namun, apakah memang benar indigo hanyalah sebuah penyakit, bukan sebuah bakat? Dan bagaimana jika teman-teman yang seringkali berinteraksi dengan makhluk alam gaib ternyata bukan terlahir dengan bakat, namun terlahir dengan sebuah penyakit? Oleh karena itu teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas secara detail apakah itu yang dimaksud dengan indigo. Apakah memang benar indigo adalah sebuah penyakit, atau malah mereka salah? Ternyata indigo memang benar-benar sebuah bakat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada manusia-manusia yang mereka tunjuk. Namun teman-teman, sebelum saya melanjutkan video ini lebih panjang lagi, tidak akan pernah bosan-bosannya saya meminta dukungan kepada teman-teman dengan klik like serta subscribe. Karena pastinya setiap dukungan yang teman-teman berikan kepada saya akan membuat saya lebih semangat lagi untuk mengupload berbagai macam video menarik seputar pengalaman supranatural. Dan apabila teman-teman juga mempunyai akun Instagram, teman-teman juga bisa memfollow akun Instagram saya, agar di saat saya live, teman-teman bisa ikut bergabung dan menceritakan semua pengalaman supranatural yang teman-teman alami kepada saya. Link akun Instagram saya akan saya tulis di kolom komentar. Lalu, apakah itu indigo? Nah teman-teman, memang secara ilmu pengetahuan, secara ilmiah dalam bidang kedokteran, indigo memang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Orang-orang yang terlahir dengan indigo, orang-orang yang memiliki bakat indigo, memang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Oleh karena itu teman-teman, banyak juga orang-orang di luar sana yang mungkin mempunyai seorang anak, dan ternyata anak mereka mempunyai kelainan-kelainan berbeda dibandingkan orang-orang lain. Mungkin anak ini hiperaktif, mungkin anak ini pendiam, dan lain sebagainya. Daripada anak mereka dicap mempunyai penyakit kelainan mental, banyak orang tua justru mengatakan bahwa anak mereka mempunyai bakat indigo. Permasalahan dimulai dari sini, dikarenakan banyak orang yang mengatakan anak mereka indigo padahal mempunyai kelainan mental. Jadi, indigo seringkali dicap sebagai sampul untuk menutupi sebuah penyakit kelainan mental yang diderita oleh banyak orang. Tapi teman-teman, apakah sesuatu yang belum dibuktikan secara ilmiah, sesuatu yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya secara ilmu pengetahuan, memang benar-benar tidak ada? Menurut saya, tidak seperti itu teman-teman. Saya mempunyai sebuah perumpamaan. Jika seandainya kita flashback, kita kembali ke 100 atau 200 tahun yang lalu, di mana pada suatu zaman itu belum ditemukannya mikroskop teman-teman, belum ditemukan alat pembesar. Apakah orang-orang di zaman dahulu tersebut mempercayai bahwa adanya kehidupan mikroba? Apakah mereka mempercayai adanya virus? Apakah mereka mempercayai adanya bakteri di sekitar hidup mereka?
Pastinya jika kita berbicara kepada orang yang hidup di zaman 100 atau 200 tahun yang lalu, mereka tidak akan mempercayai bahwa di tangan mereka ada kehidupan lain, ada kehidupan yang sangat kecil bahkan tidak bisa dilihat oleh mata kita. Pastinya orang-orang yang tinggal di 200 tahun yang lalu akan mengatakan bahwa kita gila. Orang-orang yang mempercayai adanya kehidupan kecil adalah orang-orang yang tidak waras. Namun, sampai ditemukannya mikroskop, temukannya alat yang bisa memperbesar sesuatu yang sangat kecil, barulah banyak orang-orang meyakini, mempercayai bahwa ada kehidupan mikro di sekitar kita. Atau mungkin teman-teman, di zaman ini banyak orang yang tidak mempercayai alien. Banyak orang meyakini sejatinya di luar angkasa sana tidak ada makhluk hidup lain selain manusia. Namun mungkin akan berbeda jika kita melihat 200 tahun ke depan atau 500 tahun ke depan, ketika di mana para ilmuwan telah menemukan alat yang bisa menjelajah luar angkasa dan ternyata tiba-tiba menemukan makhluk lain yang menyerupai manusia yang tinggal di sebuah planet yang jauh di sana, di mana kita melihat alam semesta ini sangat luas, tidak terhitung, bahkan teknologi kita belum sampai untuk ke sana. Tetapi di masa depan tidak mungkin, tidak menutup kemungkinan akan ditemukannya sebuah alat di mana bisa mengeksplor luar angkasa dan menemukan makhluk hidup yang mirip seperti manusia. Nah teman-teman, sama halnya dengan dunia supranatural. Mungkin memang zaman ini, saat ini belum ditemukan alat yang dapat membuktikan seseorang merupakan indigo. Ada orang yang mempunyai bakat indigo. Namun teman-teman, kita tidak pernah tahu. Mungkin beberapa tahun, beberapa ratus tahun lagi akan ditemukan sebuah alat yang benar-benar bisa membuktikan, atau mungkin akan ditemukan sebuah rumus yang benar-benar bisa membuktikan bahwa seseorang mempunyai bakat indigo. Oleh karena itu, saya mempunyai keyakinan sesuatu yang memang belum bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan bukan berarti hal tersebut tidak mungkin atau bahkan mustahil. Dan bagaimana tanda ciri-ciri seseorang yang terlahir dengan bakat indigo? Jika seandainya teman-teman mengklik, teman-teman mencari di berbagai macam situs, ketika teman-teman mengklik ciri-ciri indigo, maka akan ada banyak sekali yang muncul. Mungkin beberapanya akan mengatakan orang-orang yang seringkali merasa sendiri, ketika orang-orang itu seringkali mempunyai teman-teman hayalan, ketika orang itu seringkali mempunyai sifat-sifat tertentu, maka orang tersebut bisa dikatakan sebagai indigo. Namun teman-teman, apa yang mereka katakan, apa yang mereka tulis mengenai ciri-ciri indigo, menurut saya hanyalah sebuah efek ketika seseorang terlahir dengan bakat indigo. Sebagai perumpamaan, ketika seseorang mabuk minuman keras, biasanya efek yang akan terjadi, orang tersebut akan pusing, kehilangan kesadaran, berbicaranya akan ngelantur, dan juga beberapa orang mungkin akan muntah dan hal lain sebagainya. Namun teman-teman, ketika ada orang lain merasakan pusing, apakah dia mabuk dikarenakan minuman keras? Belum tentu teman-teman. Apakah ketika seseorang muntah, sudah dapat dipastikan orang tersebut habis meminum minuman keras? Atau ketika seseorang berkata ngaco, ketika seseorang melantur, apakah orang tersebut bisa dikatakan sedang meminum minuman keras? Tentunya tidak teman-teman. Walaupun memang orang yang meminum minuman keras biasanya akan pusing, mual, mabuk, dan lain sebagainya, tapi orang yang pusing, mual, muntah belum tentu sedang meminum minuman keras. Sama halnya dengan orang-orang yang terlahir dengan bakat indigo. Ketika seseorang mungkin mempunyai sifat-sifat yang disebutkan oleh berbagai macam tulisan, oleh berbagai macam web, belum tentu orang tersebut terlahir dengan bakat indigo. Karena menurut saya, menurut pendapat saya, dari berbagai macam hal yang saya alami dan saya temukan, saya menarik garis lurus. Orang-orang yang terlahir dengan bakat indigo adalah orang-orang yang sangat peka. Ya,
jika seseorang atau mungkin diri teman-teman peka terhadap hal-hal di sekitar diri teman-teman, peka terhadap perasaan seseorang, peka terhadap alam. Ketika alam mungkin akan turun hujan, ketika alam mungkin akan memunculkan sebuah bencana, diri teman-teman sangat peka akan hal tersebut. Atau teman-teman juga peka dengan berbagai macam makhluk hidup di sekitar diri teman-teman, sampai mungkin diri teman-teman peka dengan berbagai macam kehadiran makhluk alam gaib di sekitar diri teman-teman. Maka diri teman-teman bisa dikatakan sebagai anak indigo. Nah, mungkin akan ada yang bertanya, bagaimana jika orang tersebut peka tetapi tidak ada hubungannya dengan hal-hal gaib? Ya, saya bisa katakan diri orang tersebut juga bisa dikategorikan sebagai anak indigo. Karena anak indigo menurut saya bukanlah orang yang 100% bisa berinteraksi dengan makhluk alam gaib. Namun, orang-orang yang terlahir dengan bakat indigo adalah orang-orang yang mempunyai kepekaan di atas rata-rata orang-orang pada umumnya. Lalu, bagaimana dengan warna aura yang seringkali dikait-kaitkan dengan pertanda seseorang terlahir dengan bakat indigo? Nah, mungkin teman-teman sudah banyak yang mendengar, jika seseorang terlahir dengan bakat indigo, maka orang tersebut akan terlahir dengan membawa warna aura berwarna nila. Nah, jika teman-teman bertanya kepada saya 100% tidak setuju dan tidak mempercayai hal tersebut. Karena teman-teman, yang saya tahu, makhluk hidup seseorang mengeluarkan aura namun tidak berwarna. Saya tidak pernah melihat warna pada aura seseorang. Bahkan saya tidak pernah menjumpai orang-orang yang bisa melihat aura, namun aura tersebut mempunyai warna. Yang selama saya jalani, yang selama saya lihat, ketika seseorang memancarkan energi, maka energi tersebut hanya layaknya seperti embun, seperti uap air teman-teman. Dan yang bisa kita rasakan adalah energi tersebut besar, kecil, atau berenergi tersebut membawa energi positif atau bahkan energi negatif. Jadi seandainya jika ada orang berkata, warna kamu, aura kamu berwarna biru, aura kamu berwarna merah, aura kamu berwarna putih, saya bisa pastikan hal tersebut omong kosong. Karena yang saya lihat, yang saya ketahui, dan yang saya temui, aura energi seseorang tidak memunculkan warna. Ketika seseorang terlahir dengan bakat indigo, terlebih lagi diri mereka peka dengan berbagai macam hal yang berhubungan dengan alam gaib, dengan makhluk alam gaib. Seringkali orang tersebut dikaitkan dengan berbagai macam kepercayaan, keyakinan, dan agama yang ada di dunia ini. Beberapa kepercayaan meyakini seseorang yang peka terhadap makhluk alam gaib merupakan orang yang sedang mengalami sebuah gangguan dari makhluk alam gaib. Nah, menurut saya teman-teman, hal tersebut tidak adil. Mengapa? Karena jika kita melihat dari banyaknya kepercayaan, keyakinan, dan agama yang tersebar di dunia, bahkan di Indonesia, beberapa di antaranya memang ada yang meyakini kepekaan terhadap hal-hal gaib merupakan sebuah gangguan makhluk alam gaib. Namun, ada juga beberapa keyakinan, kepercayaan yang ada di Indonesia atau bahkan di dunia mempercayai ketika seseorang peka terhadap hal-hal gaib, mereka, orang tersebut adalah orang-orang pilihan yang terlahir dengan bakat khusus. Namun, apakah tidak menutup kemungkinan seseorang yang mempunyai bakat indigo, kepekaan terhadap hal-hal gaib, akan mengalami sebuah gangguan dari makhluk alam gaib? Ya, memang tidak menutup kemungkinan teman-teman. Ketika diri teman-teman mungkin peka terhadap hal-hal gaib, maka teman-teman bisa menerima berbagai macam gangguan, menerima berbagai macam energi negatif
dari berbagai macam makhluk alam gaib. Ketika dari teman-teman yang peka terhadap makhluk alam gaib mencoba mendalami kemampuan tersebut, maka memang banyak sekali resiko yang bisa teman-teman hadapi, bahkan sampai membuat energi negatif datang menghampiri diri teman-teman. Namun yang patut digarisbawahi, tidak semua indigo, tidak semua orang yang terlahir dengan kepekaan terhadap makhluk alam gaib adalah orang-orang yang sejatinya sedang mengalami gangguan dari energi negatif. Namun, orang yang bisa peka terhadap hal-hal gaib mempunyai resiko lebih besar untuk menerima energi negatif di dalam hidup mereka. Jadi kesimpulannya adalah sesuatu yang belum bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan, secara ilmiah, secara ilmu kedokteran. Belum tentu hal tersebut mustahil dan tidak ada. Karena kita atau mungkin diri teman-teman tidak pernah tahu beberapa tahun kemudian, beberapa ratus tahun kemudian, bisa saja ditemukan sebuah alat, ditemukan sebuah metode atau sebuah rumus yang bisa membuktikan bahwa hal yang kita anggap mustahil pada zaman ini ternyata memang benar-benar ada. Dan orang-orang yang sering kali berinteraksi dengan makhluk alam gaib, orang-orang yang peka terhadap hal-hal gaib di sekitar mereka, belum tentu orang tersebut sedang mengalami berbagai macam kejadian-kejadian dikarenakan gangguan makhluk alam gaib, atau orang tersebut tidak bisa dikaitkan dengan berbagai macam kepercayaan, keyakinan yang ada di dunia ini. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.